Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, saya akan menyampaikan sejarah. Sejarah di sini adalah ada makam kuno yang sudah ratusan tahun, ya, makam kuno. Di sini sampai-sampai karena makam kuno, keturunannya itu di sini tidak banyak yang tidak mengetahui. Konon di sini adalah makamnya pejuang zaman Belanda. Nah, karena itulah, karena terahnya ke bawah kurang terurus, ya, terahnya ke bawah tidak tahu, seolah sudah putus informasinya, sehingga makam ini tidak diurus, dan jadilah makam yang disebut angker. Karena wilayah sini itu sering terjadi penampakan yang oleh masyarakat sekitar ini, ya, sering melihat penampakan. Konon makam dari sini adalah makam para pejuang zaman Belanda untuk wilayah perkampungan sini yang dahulunya pada saat itu pejuang di sini meneruskan perjuangannya Pangeran Diponegoro mengusir penjajah. Di daerah Kebumen ini terjadilah peperangan perebutan Kabupaten Kebumen yang dulu namanya Panjer. Terjadi sekitar tahun 1831 sampai 1832. Terjadilah peperangan besar. Nah, banyak prajurit di sini yang dimakamkan. Banyak prajurit yang dimakamkan di daerah sini untuk membela, mempertahankan Kabupaten Panjer yang ada di daerah sini, yaitu yang sekarang bernama Kebumen. Pada saat ini, tak ulangi lagi, makamnya tidak terurus. Karena di sini tempatnya sepi dan angker, sehingga banyak orang meminta di sini untuk pasang togel atau nomor. Karena pernah terjadi di sini ada orang bertapa minta pasang togel nomor, itu benar-benar terkabul 1 miliar, sehingga itu tersebar. Karena tersebar, sehingga di malam Jumat Kliwon, orang pada menyusup datang ke sini. Di sini biasanya kalau tidak diketahui orang itu terkabul. Tapi ternyata kalau misalkan ada orang yang meminta sama ketemu, itu yang tidak terkabul. Makanya orang yang dapat itu sendirian pas hujan lebat Jumat Kliwon, sehingga minta dapat dijubluk 1 miliar. Nah, akhirnya, dan belum lama juga ada orang jauh-jauh yang minta malah. Jadi ini terinformasi sudah keluar daerah, mancak luar kabupaten. Itu seperti itu. Pada minta ke sini, ternyata dapat. Sehingga mereka mempercayai daerah sini itu tempat untuk meminta nomor. Itu seperti itu. Jadi sudah terinformasi di sini kurang lebih pada waktu itu, ya, yang terakhir saja tahun 2024 sudah ada 7 pasang nomor gede, dapatnya gede-gedean. Itu seperti itu. Sehingga semakin informasi semakin meluas. Tapi di sini bagi orang yang sudah pernah dapat meminta lewat ini, tidak akan bisa dapat lagi. Jadi kalau punya kepentingan ya cuma satu kali jebluknya itu dapat. Nah, sehingga mereka mensiasati. Kadang saudaranya suruh minta, anaknya suruh minta,
tidak segan-segan istrinya suruh minta, yang penting lain orang, di sini bisa dikabulkan. Kalau orang yang sama tidak, di sini mereka sudah meyakini seperti itu. Ini sebentar lagi akan Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon. Ya, memang dulur di sini memang kalau tidak punya nyali yang kuat, benar-benar menakutkan. Karena ini makam ini ada di pertengahan hutan yang jauh dari masyarakat. Saya kesini jalan kaki hampir 3 kilo, jalan nggak bisa dilalui oleh kendaraan, apalagi roda 4, roda 2 pun sulit, apalagi kalau pas hujan, luar biasa. Tadi saya jalan kaki untuk mengetahui sebenarnya seperti apa. Ternyata benar lokasinya begitu menyeramkan, begitu sepi, tidak ada listrik. Maka itu nih membawa oncor karena memang tidak ada listrik di sini. Membawa penerang pakai bambu, itu sepi. Lur, begini, orang yang sudah pernah mendapatkan nomor besar, ternyata dia di sini sebelumnya sudah berkali-kali ke sini. Setelah berkali-kali ke sini, mereka tidur di sini beberapa malam, diberikan mimpi. Nah, dalam mimpi besok lagi kalau ingin dapat nomor, ternyata harus membawa apa? Membawa ayam hitam, membawa kembang, membawa kemenyan. Nah, di situ, sehingga pada saat itu dibawa ke daerah sini dan mereka meminta, dalam mimpi itu diberikan baru nomornya. Tadi sampaikan persyaratan dalam mimpi itu harus membawa ada ayam pun yang harus hitam, ya, ada kembangnya, ada menyanyi, dan bermacam-macam. Itu dia didapatkan dari mimpi. Setelah benar itu dibawa, ternyata dalam mimpinya itu diberikan, sehingga benar-benar terjadi, keluar nomor yang diberikan itu, dan akhirnya dia tersampaikan kepada yang lain. Sehingga kalau orang yang mau minta di sini harus benar-benar rela digigiti nyamuk, malam-malam hujan juga tidak boleh pergi, ya. Kalau panas tidak, karena banyak pepohonan. Jadi di sini tidak ada tempat berlindung dari hujan dan tidak boleh bawa payung, ya. Sehingga banyak orang datang ke sini meminta nomor. Kalau yang belum tahu persyaratannya, walaupun sudah 7 hari, sudah bahkan 1 bulan nggak dapat, tapi kalau sudah menemukan persyaratannya, barulah diberikan dalam mimpi. Nah, itu lagi, siapa saja yang punya nyali minta di sini harus siap godaan. Godanya ya tadi ditemuin oleh makhluk yang besar, tinggi, dan menyeramkan. Kalau memang mentalnya kuat, nantinya bakal didapatkan. Tapi kalau yang mentalnya nggak kuat, dia sudah kabur. Banyak yang kabur, tetapi juga banyak juga yang berhasil. Itu seperti itu. Dan masyarakat di sini rata-rata takut, sehingga mereka tidak berani. Mereka yang datang sini orang yang jauh-jauh, yang punya tekadnya bulat. Mungkin karena banyak utangnya, keingin lunas, belum bayar, ingin cari nomor, atau mungkin punya tanggungan, kepengen secara instan. Nah, disinilah tempatnya. Tapi tadi ujiannya harus siap digembleng di sini untuk ujian penampakan. Bukan hanya tidur, bisa juga ketemu langsung di malam hari tampakan. Saudara-saudara kira-kira berani apa tidak?
Kalau yang kira-kira berani, silahkan. Kalau tidak berani, jangan coba-coba. Nek wedi ojo wani, nek wani ya ojo wedi. Itu seperti itu. Berikutnya, di sini apabila sudah mendapatkan uang yang besar, itu hanya boleh digunakan untuk hal yang positif. Tidak boleh digunakan hal yang negatif. Contohnya misalnya yang positif untuk membayar hutang, itu positif. Tapi kalau untuk foya-foya, besok minta nggak dikasih lagi. Itu seperti itu. Ya, jadi gunakan untuk hal-hal yang positif. Di sini siapa saja yang mau datang ke sini harus dibekali kekuatan, rasa, tidak boleh takut. Jangan di rumah takut, setelah datang takut lari. Ini bahaya. Tidak ada jalan yang bagus sekitaran sini, sehingga kalau lari bisa terpeleset jatuh, malah jadi berbahaya untuk dirinya sendiri. Ya, sedulur, ini semakin hari semakin malam, semakin suasananya semakin menakutkan, karena di sana tadi sudah ada suara-suara, entah suara apa itu, yang suaranya suara menggema, sepertinya merasa terganggu mungkin, sehingga tatkala nanti nampak sesuatu tidak boleh takut, termasuk hadirin juga, pemirsa nanti di YouTube nggak boleh takut tatkala ada tiba-tiba muncul. Ya, siapa tahu nanti di antara pemirsa kepengen punya nomor yang gede, ya boleh-boleh saja, itu hak panjenengan semuanya. Itu seperti itu. Tapi saya berpesan, berani jangan takut, takut jangan berani. Itu seperti itu. Ya, sedulur. Jadi orang kita bermental baja yang kuat, karena pada dasarnya makhluk Allah itu yang paling sempurna adalah manusia. Tatkala manusia mampu mengendalikan diri, tetapi tatkala manusia tidak bisa mengendalikan diri, itu akan jatuh dikendalikan oleh jin yang namanya jin orin yang ada dalam tubuh manusia. Sedulurku kabeh, tadi cerita-cerita itu jangan, ya, tadi saya katakan kalau berani jangan takut, takut jangan berani. Tetapi kalau dari sisi agama, itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan engkau berbuat syirik. Jadi kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan semedi-semedi di kuburan, di pohon-pohon besar, di tempat-tempat angker, itu bukan. Tapi langsung mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Lur. Di lain waktu kita bisa melanjutkan. Oke.